Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Umar Mulya Mobil Mojosari Mojokerto. Salam sejahtera untuk kita semuanya, warga Indonesia yang berada di dalam dan luar negeri. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki, banyak rezeki, banyak rezeki. Kali ini saya akan mereview satu buah mobil, yaitu Honda Jazz RS manual tahun 2016. Warnanya cukup keren, warnanya bulu kerah atau krem seperti ini. Oke, akan saya awali dari tengah kaca daripada mobil Honda Jazz ini. Ini masih aslinya, kemudian bumper sangat oke. Kemudian kita ke bawahnya kap miliknya Jazz ini. Kemudian kita masuk ke wilayah roda depan, ini velgnya orsinil, kemudian masih sekitar 75% keadaannya. Velg orsinil, kemudian mulai dari lampu lekuk-lekuk ini masih seperti asli. Kemudian kalau masuk ini lampunya, headlampnya ini masih aslinya utuh. Kemudian fog lamp dan aksesoris di sampingnya masih fungsi. Bempernya seperti ini, tidak ada eksiden. Kemudian kita masuk di faceliftnya atau di grill depan. Mulai logo emblem Honda ini masih seperti ini, nempel kokoh. Kemudian ini RS-nya. Kemudian ini adalah dari nomor plat ini W15571126. Bulan 11 ini nanti kita suratin, kemudian plat mati tahun 2006. Kemudian kita geser ke headlamp sebelah kanan, ini mulai sini, kemudian lekuk-lekuk daripada sekitar headlamp ini masih seperti asli. Kemudian ke bawah mas, ini juga masih kayak tadi, itu belum ada perubahan yang berarti. Kemudian masuk ke roda depan, velgnya ini masih asli. Kemudian bannya depan keadaan sama dengan sebelah kanan. Oke, saya lanjut di area kap mesin. Keadaannya apa namanya itu, ini masih orsinil, apa namanya itu kapnya. Kemudian peredam mesinnya ini lubang karena mungkin ada gesekan dengan ini, akhirnya ini kayak seperti ini, kan nonjol ya. Dan mulai dari apa nama itu, dari pinggir ini semua orsinil sampai sini, tidak ada pernah eksiden atau seperti apa. Sampai sini masih utuh. Kemudian nggak ada yang namanya itu karaten pak ya. Jadi belum ada yang karaten, semua masih normal, kita tidak ngerubah sama sekali. Terus di apa nama itu, di kokelnya juga masih aman. Total keseluruhan saya tidak perlu jelaskan karena memang tahunnya saya ini orsinil semua, begitu pak. Jadi tidak banyak yang saya bahas.
hanya keadaannya agak kurang bersih sedikit karena kita baru dapat gitu Pak. Kemudian kita mereview mulai dari mirror sebelah kiri. Ini keadaannya masih belum ada tekanan atau gimana. Ini sudah swing ya, mulus. Kemudian ini lekuknya masih seperti baru. Kemudian apa namanya itu pengaman bawah itu masih utuh. Kemudian kita masuk ke area pintu, mulai dari gagang, kemudian kaca, kemudian ini masih utuh kayak aslinya, bukaannya masih jelek. Kemudian kita belakang lagi Mas, mulai dari atas, mulai dari kemudian kaca, kemudian ke bawah belum ada istilahnya yang perlu saya jelaskan. Ya, tutup gini kayak baru. Kemudian ke belakang sendiri, yaitu dari full tank masih simetris. Kemudian dari sini ini masih juga lurus. Kemudian terakhir di roda, kemudian velgnya juga masih orisinil. Ini dari stopan lampu belakang sebelah kanan masih tertata, tidak ada perubahan. Kemudian kita ke bawah Mas, ini bumper belakang nyaris utuh. Kemudian kita agak ke tengah, mulai ini spoiler ini, kemudian kaca tengah, wiper, kemudian chrome-nya daripada emblem ini masih sangat rapi. Kemudian ini tulisannya Jazz. Kemudian ini nopol polisinya. Terus ini ada kamera 2, ini masih fungsi. Kemudian bumper belakang kisi-kisinya juga sangat rapi. Kemudian lampunya sebelah kanan juga masih utuh, metris juga. Ini tulisannya RS IVT VTEC ya, begitu ya, masih nempel, bagus. Kemudian saya akan nunjukin bagasi daripada mobil Jazz ini. Mulai dari pintu, ini masih asli, tidak pernah ada eksiden. Ini masih bagus sekali. Kemudian kita akan melihat daripada jok belakang dulu. Sangat kuat, lampunya masih nyala. Kemudian bagasi di sini ada apa aja kira-kira? Ini alatnya, ini toolkitnya, ini bannya masih baru, belum pernah turun. Saya tutup. Saya lanjutkan dari stopan ke depan. Saya singkat saja karena memang nggak ada yang perlu dibahas, masih aslinya. Kesini masih kuat juga semuanya, nempel. Dan sayang peleknya ini masih orisinil. Cuma ban belakangnya ini dua-duanya agak ya 50%. Kita coba buka pintu, masih bagus sekali. Kemudian kita ke depan, mulai dari talang air, kemudian dari bulatan daripada pintu depan ini saya nggak ngomong karena nggak perlu dibahas ya. Ini mirroran juga bagus dan lekuknya juga masih aslinya. Kita awalin dari fungsi-fungsi ini, dari power window, kemudian stop power window, kemudian untuk ngelok ke semuanya central lock, kemudian untuk merubah dari posisi mirror masih oke, swingnya juga oke, L dan R masih oke. Jadi kita R juga kanan, L kiri masih oke. Kemudian kita masuk di area kemudi ini.
Ini yang kita tahu, ini cruise kontrolnya masih oke. Kemudian airbagnya masih ada. Kemudian ini untuk menghandle daripada apa nama itu, head unit namanya. Tipenya tipe floating begitu ya. Floating ini agak keluar gitu loh ya. Jadi saya ngomong maju dikit lah. Ini floating head unitnya ini orisinilnya mas. Kemudian tipenya tipe floating itu keluar. Kalau ada teman-teman yang jauh belum tahu ya. Speedometer ini 100% masih fungsi semua. Jadi saya coba dulu biar saya yakin. Nah, ini tadi ada apa namanya itu indikator apa namanya itu pintu masih oke. Kemudian tadi ada indikator apa namanya ini aki, kemudian ada indikator uli, kemudian ada indikator injeksi, kemudian ada indikator apa ya tadi, itu semua masih nyala. Jadi begitu mesin dinyalain mereka mati semua, itu berarti oke. Kalau dalam keadaan nyala mereka tetap nyala, berarti ini tidak oke. Ternyata ini masih normal. Kemudian kita lanjut di kilometer, keadaan ini 92, sekian. Jadi kendaraan ini sudah melalui 92 km. Kemudian untuk fungsi daripada ini masih oke. Ini lampu-lampu oke semuanya. Kemudian heads up oke. Kemudian ini fungsi daripada AC 1, 2, 3 ini masih alhamdulillah oke. Arah daripada angin masih oke. Kemudian apa namanya itu suhu untuk menaikkan mendinginkan ya masih ada. Kemudian ini juga masih fungsi. Kemudian tombol AC ini masih oke. Ini masih oke semuanya. Kemudian ini colokan daripada apa namanya itu untuk strom atau untuk nyalain rokok masih ada tempatnya. Kemudian ini adalah persneleng 1, 2, 3 nya. Coba saya tekan. Oke semuanya. Ke belakangnya oke. Kemudian ini adalah handrem masih pendek. Kemudian ini bagasi tengah masih kuat dan tidak apa namanya itu rubah-rubah. Kemudian kita akan ke box atau dari dashboard ini. Ini adalah panduan box manualnya dari kendaraan ini, Honda Jazz ya mas ya. Manual boxnya ini masih komplit. Kemudian ini terakhir apa namanya itu, ini adalah remote daripada head unit ini masih ada. Kita kembaliin ya ini ya. Kemudian kita akan membahas tentang apa namanya itu karpet bawah ini orsinil. Kemudian sini karpetnya juga orsinil. Kemudian ini adalah apa namanya ini sarung daripada jok. Ini sangat bagus warnanya ngedoff dan masih bagus 100% ini. Nah, kemudian lampu apa namanya indoornya ini nyala, kemudian nyala terang ya. Kemudian yang lampu tengah ini masih nyala. Kemudian keadaan langit-langit daripada kendaraan mobil Honda Jazz ini adalah masih sangat bagus dan joknya sama dengan yang di depan. Kemudian seat belt semuanya masih fungsi semuanya, itu ya. Akan saya jelasin tentang fungsi keyless ini. Keyless ini jika pintu ini sudah dibuka kemudian orangnya masuk, tapi keylessnya ini kok berada di sekitar 3-4 meter dari kendaraan ini, otomatis tidak bisa dinyalakan
ya. Jadi Honda Jazz yang tidak pakai kunci manual, pakai tombolan ini, jika ini tidak dibawa ke dalamnya tidak bisa. Coba kita deketin sampai 1 meter. Ini 1 meter. Tetap posisinya tidak bisa. Harus keyless ini harus masuk di dalam ruangan ini. Coba kita taruh di belakang daripada mobil ini, biar teman-teman semua tahu fungsi ini, atau nanti untuk keamanan terutama ya. Coba saya taruh di bagasi belakang. Ini terbukti bahwa keyless ini jika sedang berada di dalam ini sudah bisa dinyalakan. Kadang ditaruh di sini, Mas, di dalam sini, Mas. Kadang ditaruh di sini, di laci tengah ini. Kalau tiba-tiba ini si driver ini tiba-tiba keluar, ini tidak dibawa, padahal mesinnya sudah kita matiin. Nah, ini berbahaya, saudara. Berbahaya. Jadi harus keyless dibawa keluar, tidak boleh ditinggal di mobil kalau di parkiran. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah mereview 1 unit kendaraan Honda Jazz tahun 2016 tipe RS manual kilometer 92.000. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini tadi mudah-mudahan bisa menambah wawasan Bapak Ibu, saudara-saudari yang menginginkan kendaraan Honda Jazz, tipe Honda Jazz. Kita akan buka kendaraan ini cash 225 nego, kemudian jika kredit saya bisa DP rendah kurang lebih 25 juta dengan angsuran 3.900,000 kali 5 tahun. Bapak Ibu yang ingin memperoleh informasi daripada kendaraan ini yang rumahnya di luar Mojokerto atau di luar pulau, monggo silahkan WA atau video call atau telepon tentang kendaraan ini, nggak apa-apa, saya bantu. Apabila di sekitar Mojokerto saja Bapak Ibu repot, Bapak Ibu bisa telepon saya akan datang di rumah Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang menginginkan kendaraan Honda Jazz inilah yang akan berparkir di garasi Bapak Ibu. Tidak sulit, gampang prosesnya. Dari saya awal hingga akhir Mulia Mobil, saya Umar meminta maaf yang sebesar-besarnya atas salah kata informasi ini. Saya akhiri, bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk warga negara Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin.